Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fid din, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan anugerah yang tidak terhingga untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperlakukan kita dengan berbagai macam nikmat, kebaikan, kedermawanan dan kemuliaan darinya, sementara kita membalas semua itu dengan kekurangan, banyak berbuat dosa dan maksiat, banyak tidak sempurna dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya dan selalu memberikan pengampunan dan pemaafan kepada kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diizinkan untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia, di majelis ilmu yang agung, yang kita akan memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, mengajak untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengenal Islam yang benar, mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetap istiqamah di atas pemahaman yang benar ini sampai kita menghadapnya nanti di akhir hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah merupakan sunnatullah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi setiap orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, para nabinya dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka kecuali dicoba dan diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, tsumma al-amsalu fal-amsal, yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinih." Al-hadis. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka keimanannya, dan orang-orang yang setelah mereka keimanannya, yubtala rajulu ala hasabi dinih, masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, sesuai dengan kekuatan imannya. Maka ini sudah merupakan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang berusaha untuk menempuh jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam, karena konsekuensi orang-orang yang mempelajari sunnah para nabi sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, maka mestinya mereka adalah orang-orang yang mewarisi petunjuknya para nabi, mewarisi ilmu yang diajarkan oleh para nabi, dan mereka termasuk orang-orang yang mewarisi cobaan-cobaan yang dialami oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan harusnya juga, idealnya juga mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifatnya para nabi, yaitu bersabar, teguh, dan tetap istiqamah dalam menghadapi semua cobaan-cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang banyaknya bentuk-bentuk
cobaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada para nabinya alaihi wassalatu wassalam, juga pada orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Mulai dari bentuk permusuhan terang-terangan, penganiayaan, penyiksaan, penindasan, sampai juga bentuk permusuhan dari dalam. Bentuk permusuhan dari dalam yang berkedok sebagai teman, tapi ternyata mereka itu adalah musuh. Ini adalah kenyataan yang harus disadari, kenyataan yang benar-benar telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalnya kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi. Ingat, setiap nabi, termasuk orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi, kami jadikan bagi setiap mereka itu musuh. Musuh-musuh dari kalangan syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin yang tidak terlihat, ataupun syaitan dari kalangan manusia yang terlihat sebagai manusia, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang masing-masing satu sama yang lainnya saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah tegas menyatakan bahwa ada yang namanya kerjasama, konspirasi antara syaitan, jin dan manusia untuk saling tolong-menolong dalam merusak dan memalingkan manusia dengan kata-kata yang menipu, yang indah, upaya untuk memalingkan manusia dari dakwah yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwah yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian lebih jelas dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih terperinci bentuk permusuhan yang mereka lontarkan. Semakna dengan ayat ini dalam surat Al-Furqan ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduan, musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, dan cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya dua jenis besar, seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dua jenis secara umum permusuhan yang akan dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dalam upaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang ditempuh oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Bentuk permusuhan yang pertama yang beliau istilahkan dengan al-udwan, permusuhan terang-terangan, penganiayaan, penindasan, pembunuhan yang jelas. Permusuhannya terang-terangan, mengaku sebagai orang kafir, musuh Islam, menampakkan diri sebagai orang yang memang tidak menyenangi agama Islam. Ini yang kita dapati banyak dialami oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, dimusuhi oleh orang-orang kafir karena keimanan mereka terhadap agama yang hak ini. Kemudian permusuhan yang bentuk kedua adalah permusuhan dari dalam, at-tashkik, membikin ragu, membikin rancu terhadap agama. Mereka tidak mengaku sebagai musuh kaum muslimin. Mereka tidak mengaku sebagai orang-orang yang ingin memerangi Islam, tapi mereka masuk dengan memakai kedap Islam, tapi dari dalam merusak, membuat kesan buruk terhadap agama Islam, membuat berbagai macam tindakan-tindakan yang sangat merusak Islam dan citranya, dengan mengatasnamakan Islam,
mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berbagai macam slogan-slogan yang lainnya untuk dianggap ini sebagai bagian dari ajaran Islam. Maka dalam ayat ini Allah menjamin, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Allah sebagai pemberi hidayah, maksudnya pemberi petunjuk untuk melawan kerancuan yang mereka ada-adakan itu, dan juga sebagai penolong untuk menolong dari permusuhan terang-terangan yang mereka adakan. Nah, dari kenyataan ini hendaknya setiap muslim menyadari bahwa yang ingin merusak Islam itu bukan cuma orang kafir terang-terangan. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada orang-orang munafik, tokoh-tokoh munafik yang berkedok Islam, yang kemudian mereka berusaha untuk membuat ragu umat Islam terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah dalam keadaan mereka pergi berjihad, mereka dipengaruhi untuk berpaling dari jihad yang jelas-jelas dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghina para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa-bahasa sindiran mereka. Ini di zamannya Nabi, zaman yang terbaik, zaman yang masih dipimpin oleh Nabi yang terbaik, Nabi yang paling mulia. Maka tentu saja keberadaan mereka-mereka ini di akhir zaman lebih banyak lagi. Karena kata para ulama, kullama kanatil ahdu li sunnati aqraba kana shawabu aglaba, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semakin satu zaman itu dekat dengan zamannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu semakin dominan, semakin banyak. Sebaliknya semakin jauh juga semakin sedikit kebenaran dan keburukan semakin besar. Jadi di zaman sekarang ini mereka ini semakin besar dan semakin banyak jumlahnya. Makanya kita mungkin pernah mendengarkan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Sewaktu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa ini kebaikan Islam, kemudian keburukan yang muncul, di antaranya Rasulullah SAW sewaktu menyebutkan keburukan yang akan muncul di akhir zaman, beliau mengatakan akan adanya apa yang beliau sebutkan dengan du'atun ala abwabi jahannam. Jadi waktu Hudzaifah bertanya, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Nabi SAW menjawab, na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Iya, akan ada nanti dai-dai yang menyeru atau yang berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Maka barang siapa yang memenuhi seruan dakwah mereka, maka mereka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Jadi tidak semua pengajak itu mengajak kepada Islam yang benar. Tapi ada yang disifati oleh Nabi SAW sebagai du'atun ala abwabi jahannam, yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim tentang mereka ini, dalam lafaz atau ini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sama. Mereka sifatnya adalah qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah selain dari sunnahku dan menjadikan petunjuk selain dari petunjukku. Jadi orang-orang yang tidak paham ilmu sunnah, tidak paham ilmu agama, tidak belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan keterangan dari hadis-hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini keadaan mereka. Juga disebutkan dalam lafaz Imam Muslim ini tentang keberadaan mereka-mereka pimpinan-pimpinan agama di akhir zaman yang beliau sifatkan dengan wa sayaqumu fihim rijalun qulubu syayatin fi jusmanil ins. Dan akan bangkit di antara mereka nanti orang-orang yang jasad mereka itu manusia, tapi hatinya mereka, dalamnya mereka adalah syaitan. Inilah syaitan dari kalangan manusia, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kenyataan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, hendaknya difahami oleh kaum muslimin bahwa ada orang-orang yang demikian. Maka tidak heran kalau ketika kita menyampaikan, berusaha mengajak manusia ke jalan sunnah, banyak orang-orang yang berusaha untuk mentasykik, membuat manusia ragu dengan berbagai macam propaganda. Ada orang-orang yang menisbahkan dakwah Ahlussunnah itu keras, sukanya menteror, membuat kerusakan, membom, menculik dan sebagainya. Alhamdulillah,
Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu ajarannya sampai saat ini, mereka mengingkari yang namanya sikap merusak. Jangankan membom, membunuh satu jiwa saja diharamkan berdasarkan hadis yang sahih sudah kita ketahui. Lebih besar kerusakannya daripada kerusakan kehancuran dunia beserta seisinya seperti disebutkan dalam hadis yang sahih. Apalagi sampai mematikan sekian banyak nyawa yang tidak berdosa. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan berdasarkan hadis yang sahih membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ahlus Sunnah mengharamkan semua itu. Maka Ahlus Sunnah tidak akan pernah meridhai pemboman, pengerusakan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai mengatasnamakan Islam terhadap orang-orang kafir yang punya perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin. Lebih-lebih lagi Ahlus Sunnah tidak menghalalkan yang namanya pemberontakan terhadap pemerintah, upaya-upaya untuk menjelek-jelekan mereka di depan umum. Ahlus Sunnah mengajarkan cara menasihati yang baik berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita kenal bersama dalam hadis yang sahih. Idza man arada minkum an yanfa'a li sultanin fala yubdi alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wa in qabila minhu fadhaq wa illa adda alladhi ma kana alayhi. Barang siapa di antara kamu yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia melakukan terang-terangan. Tapi hendaknya dia mengambil tangannya, sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kalau diterima, alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ini hadis Nabi SAW yang merupakan bimbingan untuk menjadikan nasihat itu benar-benar bertujuan memperbaiki, bukan untuk sekedar membeberkan atau menyalahkan orang lain. Ini ajarannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah mengajarkan yang namanya menyakiti kaum muslimin, memaksa, apalagi menculik mereka. Alhamdulillah, tidak pernah didapatkan dalam ajaran Ahlus Sunnah demikian. Bahkan menyakiti orang muslim saja diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah apa yang orang-orang muslim yang lainnya merasa selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Ini diharamkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan kekerasan. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan dalam hal ini banyak sekali. Seperti tulisannya Imam Ibn Rajab, Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir, perbedaan antara celaan dan nasihat. Di sini juga berisi anjuran untuk kita mendakwakan ajaran Islam dengan lemah lembut. Tulisan yang ditulis oleh para ulama saat ini seperti anjuran untuk berlaku lemah lembut. Dan yang lainnya banyak ditulis oleh para ulama kita. Yang jelas jika ada timbul hal-hal yang terkesan buruk atau keras dari sebagian kaum muslimin yang kemudian ini dinisbahkan kepada ajaran Islam yang benar, maka ketahuilah ajaran Islam berlepas diri daripada ajaran tersebut, daripada pemahaman tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Memang dalam sejarahnya kita dapati sebagian dari kaum muslimin, atau kita katakan mungkin sebagian kecil dari mereka, ada yang memiliki sifat-sifat atau pemahaman yang keras. Tidak diingkari karena kita tidak mengatakan semua orang muslim itu terjaga dari kesalahan. Yang dijamin mesti baik adalah agama Islamnya, tapi pengikutnya belum tentu baik semua. Sebagaimana tidak kita ingkari sebagian di antara orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, entah jujur pengakuannya atau tidak, kita serahkan kembali kepada Allah apa yang dalam hati mereka. Ada sebagian orang-orang yang terkenal dengan sifat kerasnya dalam berdakwah, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, dengan makian-makian, bahkan penganiayaan secara fisik. Yang kita dapati sangat disayangkan juga banyak orang-orang yang mengaku sebagai salafinya yang paling bagus, menerapkan sikap-sikap ini yang sangat jauh dari bimbingan para ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai sekarang. Tidak kita ragukan ini benar, karena kita semua yakin bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah di akhir zaman itu dijamin. Yang dijamin adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama salaf, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah.
Jadi kalau jalannya sahabat Muhajirin dan Ansor dijamin. Kemudian jaminan berikutnya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi banyak orang-orang yang mungkin mengaku ingin mengikuti mereka, tapi ternyata tidak menempuh jalan mereka dengan kebaikan. Ini tidak diingkari. Tapi jangan lantas dinisbahkan pemahaman tersebut terhadap pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman para sahabat Nabi SAW kita kenal bersama mungkin. Apa yang kita kenal sebagai kelompok yang pertama kali menyempal dalam Islam, orang-orang Khawarij. Ini sudah sering kita terangkan dalam kajian-kajian, bahwa orang-orang Khawarij ini lihat secara penampilan, mereka adalah kelompok yang pertama menyimpang dalam Islam, sampai dimuat hadis-hadisnya dalam Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim. Ciri-ciri mereka secara zahir luar biasa, kelihatan kuat berpegang dengan Islam, zahirnya. Tapi penyimpangan mereka dalam keyakinan, dalam salah paham terhadap agama sangat besar sekali. Di antaranya Nabi SAW pernah menyebutkan mereka itu, beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, yahkiru ahadakum salatahu ma'a salatihim. Salah seorang dari kalian akan menganggap sedikit salatnya dibandingkan salat mereka. Puasanya dibandingkan puasa mereka, bacaan Al-Qur'annya dibandingkan bacaan Al-Qur'an mereka. Bayangkan sahabat saja secara zahir kelihatan kalah rajinnya dengan mereka dalam ibadah. Kemudian mereka selalu dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya disebutkan, yaquluna min khairi qailil bariyah. Mereka selalu mengucapkan ucapan yang terbaik jika didengar oleh manusia. Dalam riwayat lain, min qauli khairil bariyah. Selalu mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia, yaitu hadis Nabi SAW. Kadang-kadang bawakan Al-Quran, kadang-kadang bawakan hadis. Kurang apa penampilannya demikian luar biasa, ucapannya mereka begitu manis, bawakan Al-Quran. Tapi ternyata mereka punya penyimpangan manhaj. Dan ingat, mereka ini orang Muslim, bukan orang kafir. Mereka punya penyimpangan manhaj yang sangat besar, karena mereka menyelisih pemahamannya para sahabat. Akhirnya dengan penyimpangan ini, justru mereka membunuh kaum muslimin, memerangi mereka, karena mereka tidak mau mengikuti penasihatnya para sahabat Nabi SAW. Maka mereka dalam rangka katanya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mereka keluar menggunakan pedang, bukan orang-orang kafir yang dibunuh, tapi kaum muslimin yang dianiaya. Sehingga Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengucapkan ucapan yang terkenal tentang mereka ini, inna aqwaman ittagawul ibadata wa tarakul ilma fakharuju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim wa la ittagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Sesungguhnya ada kelompok-kelompok yang mereka itu rajin beribadah, punya semangat, tapi mereka melupakan ilmu, tidak mau belajar, tidak mau merujuk kepada pemahamannya para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti mereka, tidak mau minta nasihat dari ulama. Akibatnya apa? Dengan semangat tadi mereka justru keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Justru kaum muslimin yang mendapatkan akibat buruk mereka. Orang kafir malah selamat. Paling-paling orang kafirnya dicela, kaum muslimin yang kena siksaannya, yang kena culikannya, yang kena penganiayaan mereka. Maka mereka keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghaul ilma lamana'ahum min dzalik. Seandainya mereka mau mencari ilmu dari awal, maka ilmu itu akan menghalangi mereka dari perbuatan tersebut. Inilah orang-orang Khawarij, sehingga karena penyimpangan ini Rasulullah SAW mensifati mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jadi contoh bukti bagi kita bahwa memang ada sebagian orang-orang yang membawa pemahaman yang keras. Dan pemahaman Khawarij ini sampai saat ini masih dibawa oleh sebagian kaum muslimin. Dan sangat disayangkan buku-buku yang membawa pemahaman keras, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan, bahkan apalagi pemerintah kaum muslimin, sampai mungkin itulah yang mendasari pemikiran-pemikiran keras yang terjadi di negara kita di Indonesia. Karena secara keseluruhan di dunia ini ada beberapa buku yang tersebar dan sangat disayangkan. Buku tersebut diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia dan tersebar tanpa ada larangan. Ada keterangan dari salah seorang ulama di Saudi, doktor di bidang syariah, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Dia menulis cikal bakal munculnya pemikiran keras dan mengkafirkan, bersikap suka menghancurkan, keras dan seterusnya terhadap orang-orang muslim sendiri, dengan mengkafirkan mereka, alasannya mereka adalah bukan saudaranya jadi dikafirkan. Itu munculnya
peran besar di bawahnya itu dari tulisan-tulisan dari seorang tokoh yang punya pemikiran yang aneh seperti ini, yang bernama Sayyid Qutb. Buku-bukunya sangat banyak merusak kaum muslimin. Dan buku-bukunya ini tersebar, diterjemahkan. Ada tafsirnya yang judulnya Dhilalil Quran, ada juga adalah Ijtimaiyah, dan banyak buku-bukunya yang lain yang diterjemahkan padahal berisi pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya. Di antaranya dia mengatakan tidak ada saat ini negara yang intinya adalah negara muslim yang tegak di atas syariat Islam. Kemudian dia di situ juga ada celaan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan celaan terhadap Nabi Musa, dikatakan Nabi Musa itu orang yang asabiyah, yang dikatakan sebagai orang yang mudah marah, cepat sih terpancing emosinya. Nabi dicela seperti itu, dan banyak penyimpangan akidah yang lainnya dalam buku-bukunya tersebut. Yang paling parah diantaranya adalah ajakan kepada pemikiran keras, mengkafirkan pemerintah, yang nanti berakibat menghalalkan darah dan seterusnya. Yang ini kemudian buku ini diadopsi oleh orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, sehingga buku-buku ini sehingga kemudian terbuktilah pada tindakan-tindakan mereka, terjadinya teror di mana-mana. Bahkan di Arab Saudi sendiri tidak lepas, ya, negara Islam seperti Arab Saudi tidak lepas dari terornya mereka membuat pemboman di sana. Apalagi negara kita, negara Indonesia juga dilakukan berkali-kali dengan mengambil pemahaman dari buku tersebut. Maka subhanallah, seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap bukunya orang ini. Yang terjemahan yang jelas ada judulnya, kata Sayyid Qutb, segera ditarik buku-buku tersebut karena sangat berbahaya dan mewariskan pemikiran yang seperti ini. Oleh karena itu, ini adalah satu hal yang hendaknya perlu diwaspadai oleh kaum muslimin. Dan alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan yang demikian. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menulis kitab-kitab yang membantah tulisan orang ini, yang membantah pemikiran-pemikirannya dengan perincian yang jelas, dan bagaimana mereka selalu berusaha untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah, menasihati mereka dengan cara yang baik, dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang keras seperti ini. Karena memang dakwanya Rasulullah SAW dibangun di atas dakwah yang lemah lembut, mengajak dengan sikap sopan santun dan akhlak yang terpuji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Maka disebabkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut terhadap umatmu, terhadap kaum muslimin. Seandainya engkau ya Rasulullah orang yang kasar dan kaku hatinya, maka mestinya mereka akan berlari dari sisimu. Inilah dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajak manusia kepada kebaikan dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara-cara yang keras dan bukan dengan cara-cara yang kasar. Nah, oleh karena itu, ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin, kalau ada upaya-upaya yang ingin mendiskreditkan Islam atau mendiskreditkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam gaya maupun berbagai macam tipu dayanya, maka ketahuilah ini adalah termasuk konspirasi syaitan jin, dari kalangan jin maupun manusia, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang masing-masing mereka saling membisikkan satu sama yang lainnya dengan kata-kata indah yang menipu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan dengan mengatasnamakan salah satu dari perkara yang dalam Islam sendiri disyariatkan, seperti misalnya ada orang yang berbuat salah, ternyata dia memakai jenggot. Subhanallah, jangan kemudian jenggotnya yang disalahkan. Jenggot adalah salah satu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kalau ada orang yang melakukannya, maka salahkanlah perbuatannya. Atau mungkin dia sendiri sengaja untuk merusak Islam dengan memakai salah satu yang ciri yang ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kalau ada misalnya orang yang bercadar memakai cadar, maka jangan salahkan cadarnya. Perkara cadar itu adalah pembahasan yang persyariatannya disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sekedar anjuran. Jadi ini perkara yang dalam pembahasan masalah fikih-fikih Islam dibahas, baik dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas, semua dibahas pembahasan tersebut dan minimal dianjurkan hukumnya. Maka bukan kembali permasalahannya kepada masalah cadar. Sebagaimana kalau ada orang yang menyimpang, yang sesat ajarannya dengan dia membaca Al-Quran, bukan lantas kita mengatakan berarti membaca Al-Quran itu salah. Tapi lihatlah bahwa
perbuatannya itu yang salah, dan jangan-jangan dia ingin menggunakan sesuatu yang memang disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk menjelek-jelekan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Maka ini yang kita inginkan, bahwa alhamdulillah dakwah Ahlussunnah, kita bisa lihat bukti dari ceramah para ustadz Ahlussunnah yang menjelaskan tentang sikap terhadap pemerintah, pengingkaran mereka terhadap pemboman, terhadap tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan kekerasan. Saya katakan tadi ada sebagian, tapi alhamdulillah itu diingkari oleh para ulama besar dan diingkari oleh para ustadz yang telah mengambil ilmu dari para ulama, bahwa tindakan-tindakan keras, makian-makian dan celaan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah atau sebagai pengikut manhaj salaf, ini tidaklah benar sikap-sikap keras mereka, apalagi tindakan-tindakan yang lebih daripada itu, seperti teror, penculikan, dan yang lain-lainnya. Maka hendaknya ini perlu kita pahami, bahwa dakwah Ahlussunnah adalah seperti yang disifati oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Ahlussunnah wal jamaah adalah orang yang paling memahami kebenaran dan paling penyayang terhadap manusia. Maka dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah yang berusaha untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang disyariatkan dalam Islam, bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal jidal billati hiya ahsan. Dengan hikmah, mengajak manusia dengan cara yang hikmah, yaitu yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, karena termasuk pengertian utama daripada hikmah adalah dakwah bilin warif, lemah lembut dan tidak keras, seperti yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama ahlu tafsir. Kalau tidak mampu, maka dengan cara memberikan nasihat yang baik, yaitu berupa targhib wa tarhib, ancaman dan keutamaan-keutamaan agar menarik hatinya dan membuat takut hatinya dari penyimpangan. Kalau tidak bisa dan sudah terpaksa keadaannya, maka dengan bil jidal billati hiya ahsan, dengan cara didebat tapi juga dengan cara yang baik. Maka inilah landasan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlepas diri dari segala sesuatu sikap keras yang dinisbahkan kepada dakwah yang hak ini, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. Yang kita inginkan adalah kaum muslimin semuanya bisa mengenal kebenaran, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, maka dia berhak untuk menjadi seorang pengikut Ahlussunnah asal dengan konsekuen dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dari hadis-hadis yang sahih dan asar-asar yang sahih dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus belajar, harus mengkaji kitab-kitabnya para ulama, ketika akan bertindak meminta nasihat dari para ulama, agar tindakan yang kita lakukan benar-benar terbimbing dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan yang disangka-sangka atau diharapkan. Maka inilah jawaban ringkas tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekaligus ini merupakan hiburan bagi seseorang yang telah mengikuti jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jika mereka menghadapi gangguan-gangguan, menghadapi penganiayaan atau penindasan, maka itu merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dialami oleh orang-orang yang lebih baik daripada mereka, daripada kita, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kurang takwanya mereka apa? Kurang baiknya dakwah mereka apa? Kurang rajinnya ibadah mereka apa? Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan kepada mereka ketentuan untuk menguatkan diri mereka dan untuk semakin meningkatkan keutamaan dan semakin membesarkan pahala yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Maka mudah-mudahan jawaban ringkas ini memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan kepada kaum muslimin untuk lebih mengenal manhaj yang benar, akidah yang benar berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada mereka-mereka yang masih menyimpang dari manhaj ini, agar mereka segera kembali kepada pemahaman yang benar. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk bisa menegakkan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, dan bisa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka dalam menyelesaikan urusan-urusan mereka yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi negara kita dan umat Islam secara keseluruhan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita agar kita bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Demikianlah kajian untuk kesempatan pagi hari ini. Minta maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz. Semoga materi ini dapat menepis tuduhan-tuduhan kepada Ahlussunnah dan juga bisa dipahami oleh kaum muslimin tentang hakikat dakwah Ahlussunnah yang sebenarnya. Dan semoga dapat menjawab bagi orang-orang yang berpegang pada sunnah ketika menghadapi orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan kepada Ahlussunnah. Baik Ustaz, kita akan buka sesi soal jawab setelah jeda berikut ini Ustaz. Nah. Baik para pendengar semua, bagi Anda yang ingin bersoal jawab dengan Ustadz mengenai tentang materi kita di pagi hari ini, yaitu menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ahlussunnah, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda baik melalui pesan singkat di 0819896543, atau Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami yang telah kami sediakan untuk Anda dalam bersoal jawab di 0218236543 setelah jeda berikut ini. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رجاء 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua, telah kita simak bersama materi di pagi hari ini yang telah kita dengarkan pembahasannya dari tema menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ahlussunnah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu ta'ala. Dan kita akan simak bersama sesi soal jawab di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustaz, kita angkat yang pertama Ustaz. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, berita yang saat ini sedang ramai dan berkembang, yang sedang dibicarakan orang, tentang seorang wanita yang diculik oleh wanita-wanita yang bercadar hingga kemudian hilang ingatannya. Apakah hal ini mengharuskan kami para wanita yang bercadar untuk melepaskan cadarnya? Khawatir orang-orang merasa takut dengan berkembangnya berita ini Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, saya sudah katakan tadi bahwa bentuk-bentuk permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak citra Islam adalah diantaranya dengan cara-cara seperti ini. Tentu saja orang yang mengetahui itu adalah kebenaran, memakai cadar itu adalah satu yang disyariatkan, yang saya katakan tadi minimal hukumnya dianjurkan dalam Islam, maka jangan dia melepaskan hal tersebut karena ketakutan akalhan ini, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Kondisi-kondisi darurat yang ketika itu dia mungkin terancam jiwanya atau yang lainnya. Tapi kalau sekedar karena itu adalah ada berita, maka nanti akan muncul berita-berita yang lain. Akan muncul berita-berita yang lain yang ingin merusak Islam sedikit demi sedikit. Maka kalau seandainya semua kita harus tinggalkan hanya karena ujian-ujian seperti ini, maka nanti kita akan meninggalkan sekian banyak ajaran Islam yang hak ini. Maka caranya adalah karena kita lakukan penjelasan. Kita minta para ustadz untuk menjelaskan di media-media yang umum, yang mereka bisa punya suara didengar untuk menjelaskan, menyatakan sikap kepada pemerintah bahwa ini bukan kembali kepada masalah cadar, tapi kembali kepada masalah kesalahan yang diatasnamakan dengan sesuatu yang benar-benar diajarkan dalam Islam. Sebagaimana kalau orang yang salah itu membaca Al-Quran, tidak mesti langsung dia meninggalkan membaca Al-Quran, karena ini jelas-jelas perkara yang kita ketahui bagaimana kedudukannya tinggi dalam Islam. Sebagaimana juga nanti misalnya jika terjadi orang yang sering melaksanakan ibadah haji kemudian dia berbuat salah, tidak lantas kita katakan berarti tidak perlu, percuma dia naik haji kemudian ternyata perbuatannya tidak berubah. Tidak demikian. Tapi kita berusaha menjelaskan bahwa kesalahan tersebut adalah diperbuat oleh orang-orang yang kita tidak tahu apakah dia itu benar-benar ingin merusak Islam atau memang dia itu salah karena mengikuti hawa nafsunya dalam hal ini. Yang jelas kaum muslimin bisa salah. Adapun ajaran Islam tidak mungkin disalahkan. Sebagaimana banyak kita lihat orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan penyimpangan-penyimpangan yang sangat jelas. Tapi secara zahir dia melakukan misalnya satu atau dua perkara yang sesuai dengan Islam. Misalnya dia juga membaca Al-Quran, atau dia waktu sholat juga berwudu dengan benar. Tidak lantas kita salahkan bahwa wudunya ini yang bikin masalah atau
bacaan Al-Qur'annya. Jadi tidak benar kalau dengan perkara-perkara kejadian seperti ini kita lantas meninggalkan syariat Islam, tapi kita harusnya berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwasanya perkara-perkara seperti ini permasalahannya bukan kembali kepada Islamnya, tapi kembali kepada pemahaman dasar mereka yang kemudian membenarkan perbuatan-perbuatan seperti ini, dan Islam berlepas diri dari perbuatan mereka. Adapun penampilan yang mereka tampakkan sebagian yang sesuai dengan Islam, maka itu bukan diingkari, bukan untuk ditentang. Di negara Arab Saudi yang sudah kita ketahui, mayoritas penduduknya memakai cadar, bahkan di sana diwajibkan oleh para ulamanya. Justru mereka sendiri kena bom, dan dibom oleh orang-orang yang memang punya sikap keras. Jadi dimanapun mereka akan lakukan, dan kepada siapapun mereka akan lakukan, karena mereka memiliki pemahaman yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, dan menganggap hal-hal sikap keras dan teror tersebut adalah sebagai bagian dari jihad menurut pemahaman mereka yang sesat dan menyimpang. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, siapakah orang-orang yang telah diberi peringatan oleh para ulama tentang buruknya pemikiran mereka selain Sayyid Qutb yang telah antum jelaskan dan sebutkan tadi? Dan mohon dijelaskan orang-orang lainnya yang buku-bukunya telah tersebar di Indonesia agar kami bisa menghindarinya dan terhindar dari subhat pemikiran mereka. Ustaz, silakan. Tentu saja banyak di antara mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Di antaranya yang kita ingatkan secara khusus tadi karena berakibat fatal terhadap kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, banyak juga dari beberapa tokoh-tokoh, ya ini tokoh-tokoh seperti pergerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir, itu rata-rata punya pemikiran yang sangat berbahaya dalam masalah Islam, dalam masalah keyakinan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemahaman Islam secara keseluruhan. Anda sendiri pernah mempunyai tulisan tentang masalah ini, tentang Ikhwanul Muslimin, dan nukilan-nukilan langsung dari tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan jauhnya mereka dari pemahaman Islam yang benar. Yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kembali kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Ustaz Amal Ma'ruf mendunia dalam kasus perompak Somalia menawan ABK RI. Mereka beralasan sebab musababnya menjadi perompak karena negara Islam terdekat yang kaya raya yaitu Arab Saudi tidak peduli dengan kemiskinan negara-negara sekitarnya. Salah satunya adalah Somalia, sehingga efeknya mereka melakukan perbuatan tersebut untuk hidup. Apakah ketidakpedulian Arab Saudi yang menjadi sebabnya, dan apakah ini yang menjadi alasan sebagai ulama tentang jihad yang disampaikan berupa upaya menuntut ilmu sehingga kedamaian dan kenyamanan hanya milik sebagian keluarga kerajaan dan sebagian ulamanya? Syukran ya Ustaz, mohon dijelaskan. Silakan Ustaz. Ya, pertama, satu saja. Berita ini kita dapat dari mana? Berita tentang masalah ini kita dapat dari mana? Apakah dari orang Islam yang kita percaya ucapannya, atau berita-berita yang kita baca di surat kabar? Sekarang surat kabar siapa yang menguasainya? Apakah orang yang terpercaya thiqah sehingga dia mengetahui keadaan yang sebenarnya? Atau mungkin saja berita-berita yang kita dapatkan dari internet, koran atau yang lainnya, itu ada upaya juga dari musuh-musuh Islam untuk mengadu domba kaum muslimin. Orang yang berakal harusnya berpikir. Islam telah benar-benar meletakkan kaidah penting dalam masalah menilai. Dalam Al-Quran Allah berfirman, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ada tabayyun. Kalau datang orang yang fasik membawakan berita bagimu, maka periksalah baik-baik. Sekarang kita kok sampai demikian percaya kepada berita di internet? Apakah kita yakin semua orang yang tulis di internet itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang tidak mungkin salah dalam menyampaikan berita? Ini semuanya harusnya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya saksikan sendiri sewaktu saya tinggal di Saudi selama 10 tahun, saya menyaksikan dan banyak mendapatkan bukti-bukti karena saya berteman dari teman-teman dari seluruh dunia di Universitas Islam Madinah, mendapatkan bukti-bukti banyaknya bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara tersebut. Apalagi seperti Palestina, waktu Afghanistan, itu paling banyak bantuan dari Arab Saudi. Cuma ini disembunyikan oleh musuh-musuh Islam. Disembunyikan. Bantuan terbesar termasuk diantaranya adalah menjaring para pemuda untuk bisa mendapatkan beasiswa gratis di Arab Saudi untuk sekolah di sana, yang paling terbanyak di universitas kami di Madinah. Sekaligus diberikan tiket setiap liburan musim panas, bolak-balik gratis, untuk mereka bisa mengajarkan kepada Islam, kepada umat Islam, pemahaman yang benar. Jelas ini merupakan bantuan terbesar. Jadi di samping harta yang demikian banyak mereka curahkan, bantuan ilmu pemahaman yang benar. Karena ini membenarkan hati manusia, mengajak manusia kembali kepada Islam yang benar, yang merupakan sebab kekuatan dan pertolongan bagi kaum muslimin. Cuman orang-orang yang tidak suka dengan dikritik ketika
orang-orang yang telah belajar Islam mengkritik pemahaman mereka yang sesat, mereka mulai menyebarkan propaganda sesat seperti ini untuk membuat orang benci terhadap Arab Saudi. Karena Arab Saudi banyak memerangi kesyirikan, banyak memerangi bid'ah, banyak memerangi pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Para ulama mereka banyak menjelaskan kesesatan-kesesatan yang ada di berbagai golongan sekarang yang membawa pemikiran mengkafirkan dan seterusnya. Akhirnya mereka berusaha untuk menjatuhkan pemerintah Arab Saudi dengan berita-berita seperti ini. Yang saya saksikan itu adalah yang berita tersebut adalah kebohongan. Bantuan mereka terhadap Somalia banyak. Saya punya teman bahkan saat ini yang sekarang melanjutkan ke S3. Kami dulu sama-sama di S2 juga dari orang Somalia berapa orang. Mereka sendiri mempersaksikan hal tersebut tidak dibenarkan. Hal tersebut tidak dibenarkan. Bahkan hubungan antara kedua negara baik dan Arab Saudi memberikan bantuan. Adapun orang-orang yang mungkin menyempal atau ingin cari yang lain dengan berbagai alasan sehingga entah dia tidak mendapat bagian atau bagaimana pertimbangannya tidak tahu, atau ada kepentingan politik yang lainnya, maka dia melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut. Maka ini semua adalah berita yang tidak kita ketahui kejelasannya. Maka hendaknya orang yang beriman jangan mudah terpengaruh dengan berita. Mereka punya kaidah dalam Al-Quran bagaimana menyikapi berita tentang saudaranya sama Muslim, apalagi tentang negara yang disebut-sebut sebagai pusatnya Islam di sana. Bagaimana kalau kita ragu sendiri terhadap pusatnya Islam yang di situ ada 2 masjid yang jelas-jelas dijaga kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Imam Bukhari, "Innal Islam la ya'rizu ilal Madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Islam akan selalu iman itu, innal imana, ya. Iman itu akan selalu berkumpul kembali ke Madinah sebagaimana ular yang selalu kembali berkumpul di sarangnya. Dalam riwayat lain, innal Islam ya'rizu bainal masjidain, juga dalam sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Islam itu akan selalu kembali ke 2 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini dijamin kebaikan Islam di sana. Nah, oleh karena itu hendaknya kita bersangka baik kepada sama kaum muslimin. Jangan kita menjadikan berita-berita yang tidak jelas, yang di situ mungkin ada unsur upaya untuk merusak Islam, kita bangun sebagai satu berita yang nanti akan membuat kita menuduh dan bersangka buruk terhadap saudara kita, yang ini nanti akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Ustaz, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Abu Sarif di Tanjung Priuk. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini baru-baru ini di Jakarta Utara, di salah satu masjid terkenal di Jakarta Utara ya. Saya tidak sebut masjidnya. Itu ada bedah buku di situ. Memang bukunya saya tidak tahu judulnya. Saya pernah tanya juga tidak dikasih tahu oleh salah satu orang itu. Saya dengar di radio di Jakarta Islam Center ada radio kan. Sama di situ begitu membedah bahwa hati-hati dengan aliran yang menamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sesat dan keras dengan tanda-tanda sana cingkrang. Mohon penjelasan, sangat sedih sekali dengan berita acara ini, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertama, dari tidak mau diberitahu bukunya tidak jelas aja itu sudah meragukan. Harusnya terang-terangan dong. Kalau memang berani mengkritik, ya terang-terangan. Sampaikan bukunya apa, biar kita bisa baca. Apakah ada penjelasan ilmiah. Masalah celana cingkrang, sebagaimana penampilan yang lain, alhamdulillah. Nabi SAW sendiri yang telah bersabda dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari. Ma'asfala minal izari minal ka'bain fafinnar. Apa-apa yang turun sampai ke mata kaki, melebihi mata kaki, di bawah mata kaki dari pakaian, akan ditempatkan dalam neraka. Kemudian juga hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan libasul mu'min ila nisfis saqain, bahwasanya pakaiannya orang mukmin itu sampai di pertengahan betisnya, dan banyak hadis-hadis yang lain yang menggambarkan demikian. Maka kalau seandainya dia mentahzir dari kata-kata pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dia dengan ciri-ciri seperti ini berarti dia ingin memusuhi dakwah yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka jelas saya katakan tadi, kalau sikap keras yang diingkari mungkin sebagian mereka melakukannya, maka ini benar. Kita tidak mengatakan semua Ahlussunnah wal Jamaah itu benar. Bahkan kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita apakah kita sudah benar-benar Ahlussunnah atau tidak. Yang ada saat ini kita berusaha mengikuti jalan mereka. Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah istilah yang sejak dahulu para ulama menyebutkannya. Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Barbahari yang meninggal tahun 19 Hijriah menyebutkan kata-kata al-jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah artinya orang yang mengikuti sunnah, dan jamaahnya para sahabat Nabi SAW. Maka apakah orang ini tidak menyadari bahwa istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti jaminan kebenaran
dari sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Cuma meskipun kita akui orang-orang yang berusaha mengikutinya, ada yang sungguh-sungguh menerapkannya, ada yang tidak, tetapi pemahaman tersebut tidak bisa dicela, karena itu berarti mencela Islam itu sendiri. Kalau ingin mengkritik sebagian dari pelakunya silahkan, kalau mereka memang salah, tapi dikritik dengan cara ilmiah dan bukan dikritik dengan cara-cara yang di situ ada hadis yang menjelaskannya atau ada sunnah Nabi SAW yang mendukungnya. Karena ini na'udzubillah min dzalik, kita khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok? Janganlah kalian beralasan minta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Melecehkan, memperolok-olok satu dari ayat Al-Quran, satu dari sunnah Nabi SAW yang sudah jelas-jelas sahih hadisnya, maka ini na'udzubillah min dzalik termasuk perbuatan kufur. Meskipun kita katakan semoga orang yang mengucapkannya tadi tidak sengaja atau ada uzurnya, bukan karena sengaja, sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya dari pendengar kita yang berikutnya, Ustaz, dengan Ummu Yarsad. Silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Baru-baru ini Ana baca di email atau di internet ya, Ustaz, bahwa Ana mungkin ini ambil hikmah ya, Ustaz, Ana dari pendengar radio ya. Ana tidak ingin sebenarnya ikut antara pertikaian dengan antara Ustaz ya. Ana berusaha untuk berada di tengah-tengah Salafi Ahlussunnah wal Jamaah, yang walaupun orang mengatakan kita ini belum Ahlussunnah, belum Salafi, tapi itu Salafi atau Ahlussunnah itu letaknya di dada. Yang Anda khawatirkan adalah kekerasan atau penilaian halayak umum terhadap Ahlussunnah wal Jamaah atau Salafi ini adalah mungkin dari kalangan Salafi sendiri, atau ada usaha-usaha yang berusaha untuk menggambarkan bahwa dari tulisan, dari pemikiran itu, bahwa salaf itu adalah keras dari iwan kita sendiri menurut Ana, Ustaz. Jadi memang fitnah yang melanda salaf ini sangat gencar. Jadi pertanyaannya gimana, Ibu? Radio Roja ya, Ustaz ya. Dikatakan bahwa Radio Roja ini ada memakai dana dari Ya'aturat. Ana ingin dari Radio Roja ini membuat buku putih bahwa tidak ada sedikit pun dana dari Ya'aturat, atau ada yang lagi kedua itu adalah pernyataan bahwa syekh atau ulama yang dipakai di Radio Roja ini adalah mendiskreditkan Syekh Robi. Jadi walau alam, Ana melihat ini adalah suatu taklid buta yang hingga akhirnya ujung-ujungnya ya, cukup Ummu. Ya, cukup Ummu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Ya, itu sebenarnya perbuatan dari sebagian orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah, cuman bersikap terlalu keras. Dan alhamdulillah masalah ini sebenarnya sudah masalah dulu ya. Mereka menuduh atau membela-bela misalnya Syekh Rabi yang didiskreditkan atau yang lainnya, padahal mereka sendiri jarang yang bertemu dengan Syekh Rabi, atau tidak banyak mengetahui tentang Syekh Rabi sendiri. Banyak di antara mereka yang belum tahu tentang Syekh Rabi sama sekali. Atau bahkan ada yang berlebih-lebihan mengagungkannya, sampai dikatakan dia adalah imam satu-satunya di zaman ini dan seterusnya. Padahal guru-gurunya masih ada sampai saat ini, guru-guru yang mengajar beliau. Guru-gurunya karena dianggap tidak sama dengan pemahaman mereka, tidak diagungkan dengan berlebihan. Itu yang jadi masalah. Kemudian pemahaman yang berhubungan dengan masalah pembahasan Ihya Uturas. Apakah dengan mengambil bantuan seorang dituduh dan seterusnya? Maka ini adalah pembahasan yang para ulama besar saja tidak mengatakan secara mutlak orang yang mengambil bantuan tersebut dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ada di antara memang saya sebagian yang mengkritik, tapi sebagian yang lain tidak seperti itu. Maka ini perselisihan di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada di antara ustadz-ustadz mereka yang mengatakan bahwa ini adalah pembahasan yang bisa mengatakan atau menjadikan seorang keluar dari Ahlussunnah, maka saya secara pribadi berani untuk menantang ustadz tersebut berdebat dalam masalah ini. Dan juga saya yakin teman-teman yang lain juga banyak yang mau. Dan ini sudah kita lakukan, kita ingin diskusi, mereka rata-rata pada menolak dan tidak berani untuk melakukannya. Maka ini adalah satu hal yang diada-adakan oleh mereka, atau kita katakan ini adalah kebid'ahan yang timbul dari sikap-sikap mereka yang tidak direstui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pernah jumpai, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau adalah gurunya Syekh Rabi dan gurunya Syekh Muqbil yang ada di Yaman,
yang sampai saat ini masih hidup, alhamdulillah, tidak setuju dengan pendapat tersebut. Bahkan beliau mengkritik orang-orang yang keras dalam masalah ini dengan tetap memuliakan mereka-mereka yang mendakwakan sunnah atau mengajak masyarakat ke jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi para ulama besar yang lainnya seperti Syekh Shalih Fauzan, kemudian sebelumnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Al-Albani, yang kita lihat dari sikap murid-muridnya mereka tidak keras seperti itu, menunjukkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih senior dari saat ini, para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dalam masalah ini, tidak seperti sikap-sikapnya mereka yang nyeleneh, yang mereka memang sengaja mengungkapkan masalah seperti ini untuk mencela yang lainnya dengan tujuan untuk menganggap cuma diri mereka lah yang orang-orang yang paling mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah contoh di antara saya katakan tadi bahwa memang seperti yang disampaikan oleh penanya ini, ibu ini semoga Allah menjaganya dalam kebaikan, bahwa memang ada di kalangan ikhwan sendiri yang memang menunjukkan sikap-sikap yang tidak benar sehingga menjadikan orang salah paham terhadap dakwah salafiyah. Yang jelas kita katakan dakwah Ahlus Sunnah berlepas diri daripada sikap-sikap keras seperti itu, daripada hal yang seperti ini, dan alhamdulillah juga mungkin Radio Roja sendiri sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan mereka tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan persaksian para ustadz yang mengenal manhaj juga, alhamdulillah. Dan apa-apa yang dituduhkan kepada mereka, alhamdulillah tidak mengurangi sedikit pun, justru akan semakin menampakkan aib dan aurat mereka sendiri, terbukti di antara mereka sendiri sekarang saling mencela, saling memberikan gelar-gelar yang buruk, dan itulah akibat dari pemahaman yang menyimpang, yang mudah mencap orang lain, sebagaimana orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan, maka mereka ini mudah menganggap orang lain keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini dengan Pak Saiful di Tangerang. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Saya termasuk penggemar Radio Roja, Pak, ya. Bahkan saya di samping saya ini 24 jam Radio Roja. Tapi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai masukan untuk Radio Roja. Pertama, cara dakwahnya selama ini, kalau pembahasan cara ilmiah sih oke lah saya. Tapi kadang-kadang ada salah satu ustadznya penyampaiannya agak sedikit frontal sehingga mengganggu kerukunan umat ukhuwah Islamiyah. Seperti contohnya ada yang mengatakan bahwa Ihya Ulumuddin itu banyak yang dhaif, ya, banyak dhaif hadisnya, kemudian pengarangnya itu juga tidak tidak sependapat dengan kaum salafi. Ya, hal-hal semacam itu akan menimbulkan pro kontra di masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa tidak simpatik kepada Radio Roja. Iya, Bapak, cukup Bapak bisa diterima, Pak, ya? Jadi ya, mohon diperbaikilah cara dakwanya, tidak usah nyinggung yang lain, karena masalah khilafiyah sampai hari kiamat pun tidak selesai, Pak. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya, ini masukan yang sangat baik sekali dari Bapak tadi. Jazakallahu khairan. Ya, saya pikir masalah kesalahan-kesalahan seperti ini, misalnya ada yang terkesan terlalu keras atau cara menyampaikannya yang keliru, itu mungkin perlu diperbaiki. Meskipun ya saya pikir ya sesuai dengan misi kita sendiri, amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan kebenaran dan melarang dari kemungkaran, maka apapun kita berusaha untuk menyampaikannya. Kadang-kadang orang salah dalam uslub. Ketika dia mengkritik, harusnya dengan cara yang lembut, supaya orang yang dikritik tidak merasa bahwa dia sedang disalahkan. Maka kalau ini yang disalahkan, metode penyampaiannya mungkin banyak kita yang melakukan kesalahannya. Tapi kalau masalah materi, saya pikir kalau memang itu kita anggap perlu dijelaskan, apalagi yang tersebar, dan bukan merupakan celaan misalnya terhadap penulis kitab Ihya Ulumuddin, ya. Jika bukunya dikritik atau dikatakan banyak hadis lemahnya, buku-buku yang lain juga banyak hadis yang memuat hadis-hadis yang lemah. Cuman karena mungkin buku ini jadi rujukan masyarakat, sehingga masyarakat perlu diberitahu kenyataan ini agar mereka nanti tidak menjadikan semua yang terdapat dalam buku tersebut, misalnya hadis, dianggap benar. Karena kita ketahui tidak boleh kalau kita itu hadis bukan dari Nabi SAW, kita katakan ini dari Nabi SAW, tidak boleh. Itu termasuk membuat syariat baru, karena Rasulullah SAW bersabda, inna kadhiban laisa kakadhibi ala ahadin. Berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Maka yang saya pahami dari pertanyaan Bapak tadi adalah cara penyampaiannya kalau mengkritik. Adapun masalah materinya, itu kalau kita tahu itu adalah kebenaran yang perlu kita sampaikan, yang penting dengan cara yang baik, maka insya Allah kita harus tetap menyampaikannya dengan merubah uslubnya agar tidak terkesan
terlihat keras. Masalahnya saya sendiri saat ini baru menulis, subhanallah, baru selesai tulisannya tentang mengkritisi hadis-hadis kitab Ihya Ulumuddin yang mudah-mudahan nanti akan dimuat di majalah As-Sunnah. Ya, apa ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar ingin menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, dengan tentu saja kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan penulisnya. Kita akan membicarakan sesuai dengan buku ini tersebar luas, maka itulah yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat, dan semoga mereka lebih benar-benar mau kembali kepada pemahaman Islam yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ustaz, mungkin satu pertanyaan tadi yang sempat dilontarkan oleh Pak Saiful tentang apakah memang selalu dibenarkan ketika menyampaikan kebenaran dan berbeda dengan masyarakat dianggap sebagai pemecah umat, Ustaz? Ya, itu yang saya ingin jelaskan tadi. Jadi memang dalam hal ini kita perlu berhati-hati karena masyarakat umum itu kadang-kadang kalau mereka mendengar dikritik, apalagi dengan cara yang keras, ini yang jadi masalah. Cuman memang tidak bisa dimutlakan seperti itu. Segala sesuatu yang berbeda dari masyarakat tidak boleh kita ingkari, jelas tidak. Di masyarakat kita saat ini tersebar perbuatan-perbuatan kerusakan yang paling besar dalam Islam, yaitu syirik. Orang yang menyembahkan persembahan di pantai selatan, orang yang menyembah kuburan-kuburan yang dikatakan sebagai wali dan seterusnya. Ini jelas-jelas penyimpangan yang langsung melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan terbesar. Apakah mungkin kita diamkan penyimpangan seperti ini? Cuman saya katakan tadi yang insya Allah ini maksudnya Pak Saiful tadi, maksudnya adalah cara untuk mengkritiknya, tolong lebih diperlembut, lebih diperhalus bahasanya, supaya mereka-mereka yang dikritik tidak langsung tersinggung. Orang itu kalau disalahkan sudah merasa berat, apalagi kalau caranya yang keras, maka dia akan lebih merasa berat lagi. Insya Allah ini yang beliau maksudkan tadi, maksudnya adalah agar kita memperbaiki caranya, agar bisa lebih lemah lembut. Adapun masalah mengkritik kesalahan, maka kita tetap harus menyampaikan karena ini adalah dari agama Islam yang kita yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk selalu kembali kepada kebenaran. Nah, Ustaz. Demikian Ustaz, mungkin pertanyaan dari Pak Saiful merupakan pertanyaan terakhir kita di perjumpaan pagi hari ini, Ustaz, dan sebagai penutup di acara kita, Ustaz, silakan yang ingin antum sampaikan, Ustaz. Ya, jadi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang tentu saja dakwah ini akan menghadapi tantangan-tantangan, berbagai macam cobaan-cobaan, yang kita berharap kita dan kaum muslimin agar bisa bersabar dalam mengikuti dakwah yang hak ini sampai di akhir hayat kita, dan berusaha untuk tetap mempelajari agama Islam dengan mengkaji ilmu-ilmu agama yang hak ini agar kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Itulah yang kita harapkan dan kita anjurkan agar kita mati di atas keyakinan yang benar ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah.